Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq. Kali ini saya akan melakukan pengujian perangkat lunak Scoopy Apps, aplikasi manajemen minimarket. Di sini saya memiliki dua modul yang saya tes. Modul review ada load data, tambah ulasan, dan hapus ulasan. Lalu modul form customer, penambahan data, pelanggan baru, sinkronasi persen. Alasan saya memilih ini karena ketika pada form customer itu ada beberapa inputannya gitu ya. Lalu di sini ketika tambah review ada inputannya juga. Ya, kita lanjut pada static unit testing di sini. Di sini saya ada total 5 temuan di sini. 1 close, 4 open gitu. Review GSX dan form customer-nya ada beberapa defect. Ini dapat saya lihatkan dokumennya. Pada dokumen static unit masih menggunakan ini review GS dan form control form customer gitu. Di sini ada beberapa checklist. Ketika checklistnya ini dicentang maka dia itu tidak ada, dapat dilihat di sini seperti validasi error handling, itu ada penanganan kasus error, komentar dan dokumentasi tidak ada, keamanan robustness tidak ada, potensi error runtime gitu. Lalu di sini ada inconsistency key-nya dengan set key name, nama customer name itu nomor dan nomor telepon, membuat inputnya buku, lanjut ubah atribut gitu. State-nya itu sudah close statusnya. Lalu di sini ada kredensial Supabase-nya pada form customer API itu. Form customer di sini dapat dilihat Supabase-nya itu di hardcode ya, di dalam filenya. Ini seperti saya lihatkan di sini review folder di sini, review JS di sini. Form customer di sini. Di sini API itu di hardcode, nanti dia takutnya ketika push API dari Supabase-nya itu sudah dapat dilihat oleh orang gitu ya. Untuk dia itu ini saja, dan saran perubahannya itu pada API key-nya tadi, dan ada jenis defect lainnya consistent gitu. Oke. Baik, kita lanjut di dynamic unit testing. Di sini ada analisis cyclomatic complexity, yang dimana itu ada pada handle delete itu ada functionnya yang kompleksitasnya 3. Lalu di sini saya akan melakukan testing yang dimana 10% testing itu berhasil ya, nantinya saya akan review di dalam sini. Pada ini memiliki yang ini handle delete memiliki 3 basis pendependensi yang perlu diuji. Jadi dia ada 3 parts yang akan diuji. Lalu di sini ketika melakukan testing unit testingnya ya, saya menggunakan v-test, yang dimana ini saya atur di JS-nya dengan beberapa test case-nya gitu ya, dan juga reviewnya di sini dapat dilihat di laporan. Nah, implementasi ketika kita testing ada 10 tes di 2 file test dan 10 tesnya berhasil. Yang dapat diyakinkan itu analisisnya sesuai dengan yang diharapkan, demikian dapat disimpulkan bahwa test case tersebut berhasil semuanya. Untuk analisanya dapat dilihat di laporan. Lalu saya melakukan mutation testing dengan striker ya di sini. Yang pertama itu buka terminal, saya config, lalu saya lakukan striker run. Nggak salah di websitenya ada cara untuk mendownload install strikernya. Di sini saya sudah melakukan tesnya, ada mutation score-nya ada total. Di sini ada kalau filenya itu 52 dan 53 gitu. Analisis hasilnya dapat dilihat di sini. Wah, di sini coverage-nya ada 60 padahal U1 unit test 1, lalu handle delete pada unit test 2 dan handle submit pada unit
logika dengan total keseluruhan 52. Jadi 52 itu termasuk besar lah ya untuk dari total 107 mutan, dan ada 56 yang berhasil dibunuh itu. Bahwa beberapa bagian logika pada program itu, pemanggilan API-nya, penanganan model berhasil gitu. Nah, kita lanjut ke fungsional testingnya di sini. Di sini ada modul review dengan tekniknya use case based, menguji alur utama itu alternatif expression data API itu gagal. Lalu modul form customer, saya menggunakan EP dan juga BVA yang fokusnya itu menguji validitas partisi input require-nya itu, require line. Sini ada 14-16 total test case, 14 itu pass, artinya bisa, 2 fail. Karena di sini saya akan melihatkan langsung di lelang laporan yang file tadi ya, yang gagal tadi. Ini ketika saya melakukan font tidak valid, memasukkan fontnya hanya 4, form ditolak karena fontnya kurang dari 10 digit gitu. Lalu test case 16, fontnya itu ada huruf di sini ditolak karena dia nomor teleponnya harus ada angkanya. Jadi di sini dapat dilihat test case-nya file. Lalu di sini ada saya lanjutkan laporan pengujian non fungsionalnya. Pada non fungsional ini saya menggunakan Lighthouse ya. Di sini saya menggunakan Lighthouse sebagai ujinya. Ada uji performa, uji testing gitu. Jadi identitasnya masih sama yang tadi, tapi saya melakukan ini pada halaman review. Ya sama seperti yang tadi. Lalu di sini performance, mengukur apanya, halaman load time-nya, accessibility, memacu standar accessible data gitu. Best practice-nya menganalisis keamanan webnya. Metode manual via Google Chrome Door. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit informasi gitu. Testingnya Firefox susah, jadi saya pindah ke Chrome-nya. Di sini Lighthouse-nya sudah saya buka. Kita mulai dari awal saja. Tambah review kontak file customer di sini. Di sini Lighthouse record-nya dapat kita lakukan dengan ini 12 gitu kan. Lalu dia kita performance, pilih Lighthouse gitu, pilih Lighthouse. Lalu di sini kita ini analis case itu. Setelah saya cancel karena saya sudah melakukan analisanya ya. Di sini via Lighthouse-nya itu saya mendapatkan halaman targetnya dan beberapa informasi dari ini. Performanya itu yang review 77, yang customer itu 80, hingga CEO-nya 83 dan 83 di sini. Nah, itu performanya itu pada CP ini 18 sedang. Nanti di sini konten pun sedang juga, blocking time-nya bagus, pengertian layout-nya hijau sudah sangat stabil gitu. Ini hasil tes yang saya lakukan sebelumnya. Oke. Di sini ada beberapa saran dari saya, itu terapkan validasi pattern angka dan yang nomor tadi. API-nya itu mending masukin ke INV, perbaikan warna teks abu-abu gelap pada pasangan atribut HTML vertex itu. Pengujian statis dan fungsional terbukti membuktikan absennya validasi statis kode pada secara langsung terwujud melihat defect fungsional di TC 15 tadi, yang test case 15 tadi ini. Di sini saya tidak mengerankan
MPX Striker, tapi karena durasi ya, maka saya tidak menggunakan Striker tadi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.